Shalom Bipro, silakan duduk. Malam ini ditemani Koko Andrew. Terima kasih Ko Andrew. Bisa ngiringi sambil keyboardan, biar nggak sepi. Tapi hari ini nggak sepi, rame banget nih, mau penuh malahan. Kemuliaan buat Tuhan. Bulan Juni sudah dimulai. Di Bipro lagi bahas tema bulanan yang belum pernah ada sebelumnya. Apa itu? Bulan ini kita mau bahas membedah belajar the parables. Perumpamaan yang ada di Alkitab. Minggu pertama, kedua, ketiga. Ada 3 perumpamaan yang mau dikupas. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan lewatkan semua episodenya. Gak usah dipilih-pilih. Semuanya pasti makanan yang bergizi. Amin. Malam ini kita mau bicara tentang satu perumpamaan. Ya, mungkin dari judulnya yang sudah ada di bumper dari minggu lalu sudah ketahuan ya. Judulnya The Parables of... Mana ini? Sorry. Salah klik. The Parables of the Wedding Feast. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Jadi ini perumpamaan tentang perjamuan kawin. Apa ini? Kalau saya belum married terus gimana? Gak apa-apa, ini cuman perumpamaan ya. Tuhan Yesus mengajar di Alkitab itu relevan. Mau di segala usia, firman Tuhan pasti bisa jadi makanan yang paling bergizi buat spiritnya kita. Amin. Mau dalam kondisi apapun juga firman Tuhan itu tetap relevan. Dari zaman dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya gak pernah out of date. Amin. Nah, yuk kita mau baca bareng-bareng 3 ayat dulu. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. 1 ayat lagi, ayat yang ketiga. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Saya ada kasih 2 highlight di sana. Kalau saudara bisa lihat di situ, yang pertama ada kata diundang, yang kedua ada kata tidak mau datang. Nah, ngomong-ngomong tentang diundang, ngomong tentang undangan, saya bawa undangan hari ini. Ya, ini undangan yang sangat legendaris. Sebentar, saya keluarin dulu ya. Ini undangan tadi baru saya keluarin tadi siang, saya taruh di meja saya di kamar. Anak saya tanya, "Pah, buat apa, Pah?" Undangannya siapa ini? Saya diem aja, saya nggak jawab. Terus kemudian dia baca. Loh, ini punya papa mama ya? Gitu. Udah mau 13 tahun, Pak. Gitu. Jadi ini undangan wedding saya, teman-teman. Ya, ini undangan wedding saya, ya tentu saja sama istri saya. Ya, jadi saya buka undangan ini. Ada kartu-kartunya ya. Jadul banget ini. 1 Juli 2012. Udah lama ya, kelihatan umurnya. Maksudnya umurnya masih muda ya kan. Ada undangan kitir, kemudian ada untuk berapa orang, kemudian ada undangan cinciu. Nah, ya. Nah, di undangan ini undangan sudah enggak saya buka ini hampir 13 tahun. Ada puisinya. Mau dibacain enggak? Pak Andrew, ganti backsoundnya. Drakor Korea kayak apa gitu. Baca ya sebentar ya. Tapi nanti khotbahnya jadi molor loh, enggak apa-apa ya. To live to hurt, meet up in friendship, tangled in joy, laughter and tears. Day by day, our friendship has blossomed to a beautiful relationship, to love and marriage.
Yanata nama saya. Ya, dulu saya jadi ya lumayan lah juara penulis puisi di RT gitu ya. Dulu masih pacaran ya banyak puisi, sekarang udah married ganti puisinya jadi gombal. Tapi gombalnya gombal berkualitas kan nggak apa-apa ya kan. Kemarin beberapa hari lalu bilang sama istri saya itu seneng kalau mau tidur lihat matamu. Kenapa kan udah ngantuk gitu. Nggak apa-apa, seneng aja. Emang kenapa sih? Ya karena di matamu saya bisa lihat masa depanku ada di sana. Cie. Asik mana puisi sama gombal? Oke. Teman-teman, dulu ya 1 Juli 2012 ini undangan merit saya. Dulu waktu itu ya kan, waktu kami mau menikah, kami sebar undangan. Zaman dulu susah nyebar undangan itu, karena undangannya fisik kayak begini. Harus diantar atau pakai pos, pakai JNE ya. Tapi kalau mau hemat ongkos, ya ngantar sendiri. Ke rumah saudara, ke teman-teman di kantor, ke teman-teman di gereja. Saya ingat ke gereja sekepok tuh, sekresek undangannya gitu. Ya, kalau waktu bisa diulur dan teknologi bisa ditarik mundur ke belakang, ya, saya pengen undangannya diganti jadi digital, ya kan. Tapi ya, saya mau tetap nikahin orang yang sama. Cih, gombal lagi. Semakin lama semakin ahli menggombal. Ya, nah undangan itu sifatnya personal. Itulah kenapa saya harus nganter. Kalau saya kasih undangan ini ke Ko Andrew, ya kan, ini saya kasih ke Ko Andrew terima undangan, ya, lihat aja Ko Andrew. Tadi peseni undangannya nggak boleh rusak, tanya sama istri tadi. Rapuh, ya. Kalau ini saya kasih ke tempatnya Ko Andrew, maka Ko Andrew diundang. Ko Andrew punya sebuah privilege untuk datang ke resepsi pernikahan kami. Nah, tanpa undangan, nggak mungkin bisa Ko Andrew tiba-tiba nyelonong masuk ke resepsi pernikahan. Nggak bisa. Jadi undangan ini sifatnya personal. Dan saya sebagai pengirim undangan, saya menghargai orang-orang yang saya undang. Karena itu saya kirimkan undangan ini. Kalau kita nggak menghargai orang-orang yang kita undang, ya nggak diundang namanya, bukan undangan. Ya, jadi sifatnya undangan itu sangat personal. Nah, dibilang di sini kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mau bikin perjamuan kawin untuk anaknya. Ya, jadi tanpa ada undangan ini bisa jadi perikop ini ditelan sebagai undangan keselamatan. Ya, tanpa ada undangan keselamatan kita nggak bisa beroleh hidup yang kekal, masuk ke surga, ketemu Tuhan, nggak bisa. Kita nggak punya undangan, ujuk-ujuk datang, pergi ke Jakarta, beli tiket, pergi ke Jakarta, terus datang ke Istana Presiden. Kira-kira sampai di depan pagar, di stop nggak? Pasti di stop. Ditanyain, Anda siapa? Mau kemana? Keperluannya apa? Mau bertemu dengan siapa? Saya mau ketemu sama Pak Presiden. Maaf Bapak, ada undangannya? Nggak ada. Bisa masuk nggak? Nggak bisa. Ya, jadi undangan ini seperti sebuah free pass, seperti sebuah tiket kita bisa masuk. Itu sifatnya undangan, sangat personal. Yang kedua yang saya highlight adalah tidak mau datang. Ya, kalau kita tadi lihat, yang namanya perjamuan kawin, itu dadakan apa enggak? Enggak, pasti terencana. Udah lama, pasti udah beribet sana sini ngurusnya. Enggak mungkin tiba-tiba malam ini desain undangan, besok cetak, minggu depan merit. Enggak ada ceritanya begitu. Ya, jadi undangan dari Tuhan itu pasti sifatnya enggak dadakan. Nah, saya mulai masuk pelan-pelan ya. Undangan dari Tuhan sifatnya enggak mungkin dadakan. Pasti sudah ada sejak lama. Kita boleh mulai coba bercermin sama diri kita masing-masing. Pasti sejak lama Tuhan itu sudah punya rencana. Tuhan itu pasti punya undangan sudahan pada diri kita masing-masing. Nah, by the way, undangan itu enggak cuman ngomongnya mengenai keselamatan. Ya, kita di sini komunitas Bipro. Hampir semuanya 100% di sini profesinya adalah sebagai seorang
pekerja, sudah berumah tangga, ataupun masih ada yang belum berumah tangga. Tapi sangat jarang yang mungkin masih duduk bangku studi. Kecuali ada beberapa orang mungkin ngambil lanjut studi lanjut, ngambil gelar master ya kan, contohnya. Tapi mainly, majority-nya kita adalah seorang pekerja. Karena itu, malam ini saya ingin kita bedah undangan ini bukan cuma ngomong undangan keselamatan, tapi undangan yang kita terima sehari-hari. Yang kadang kita nggak sadar sama sekali bahwa itu adalah undangan dari Tuhan yang sudah datang mengetuk di pintu hatinya kita. Contohnya apa? Undangan ketaatan. Kapan munculnya? Saat kita pilih, kita mau bohong atau mau jujur. Itu sudah ada undangan yang ngetuk di depan pintu. Kita sudah terima kayak beginian nih. Undangan ketekunan. Saat kita pilih malam-malam mau tidur, kita mau baca renungkan firman, atau mau scroll gadget kita. Scroll sosmed, lihat video yang never ending. Atau ada lagi misalnya undangan integritas. Apa itu? Saat kita di kantor, saat kita bekerja, saat kita ada dalam kesehariannya kita. Kita mau all out untuk bekerja, atau kita ya sudahlah kerja apa adanya. Dari jam 8 sampai jam 5 pagi, 1 bulan kerja, nggak usah bolos, nanti kamu dapat gaji. Secara nggak sadar undangan-undangan itu sebenarnya ada di dalam hidupnya kita. Nah, dikatakan di sini di ayat 3 ini, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Ini orang-orang yang sudah dihargai, dikasih privilege untuk bisa datang ke resepsi itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Nah, udah jelas ini, motivasinya udah jelas. Dari awal mereka emang nggak mau datang. Dari awal mereka memang mau menolak undangan itu. Ya, ketika orang mau menolak, pasti muncul yang namanya alasan. Firman Tuhan itu nggak pernah kebetulan. Matius 22, pasal 22 ini, satu perikop yang judulnya perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ini ada perikop paralelnya. Anda tahu perikop paralel? Perikop paralel itu yang perikop yang bahas yang sama, tapi ditulis di kitab yang lain. Ya. Nah, kitab ini Matius 22 ayat 1 sampai 14 ini, perikop ini juga tertulis di Lukas pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 24. Tapi judulnya lain. Judul perikopnya lain. Judul perikopnya itu lebih nonjok banget, ya. Judul perikopnya itu ini. Nonjok banget, beda sama yang tadi. Kalau tadi The Parables of Wedding Feast, ini The Parables of the Quibblers. The Quibblers itu apa? Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Ya, jadi Bipro hari ini temanya ngasih judulnya itu halus banget ya, The Wedding Feast. Tapi ternyata di dalam nanti ditonjokin, gitu. Ada yang nyesel datang Bipro hari ini? Ada yang salah undangan? Aku harusnya gak kesini, salah alamat gitu. Judulnya halus. Nanti dalamnya semoga Tuhan berbicara benar-benar spesifik pada setiap kita. Amin. Kita baca dulu Lukas 14 ayat 15 sampai 20. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. 18, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah beli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Saya ada highlight 3 kata di situ, ladang, lembu, dan kawin. Ya, ada 2 pandangan manusia dalam satu perikop ini. Ini pandangan yang pertama, ini kategori yang pertama, posisi yang pertama, orang-orang yang superior banget hidupnya. Kenapa? Karena ladang itu tanah, ya.
Ladang itu tanah, ini bicara tentang orang yang asetnya banyak, propertinya banyak, ladangnya banyak, garapannya banyak. Tapi nggak masuk akal, nggak make sense alasannya. Wong diundang ke perjamuan kawin kok ngecek ladang. Ladangnya itu loh nggak dicek hari itu juga, saat itu juga nggak hilang, nggak diambil orang. Emang niatnya emang berdalih, emang niatnya alasan. Yang kedua lembu. Lembu ini digunakan buat bajak. Ini cerminan orang yang pekerjaannya bagus, karirnya meningkat bagus, pekerjaannya sukses, menghasilkan semua. Yang ketiga kawin. Kawin itu bicara tentang hubungan. Ini yang punya orang-orang yang punya hubungannya bagus, relationship-nya keren, koneksinya luar biasa, hubungannya akrab, sukses. Ini orang-orang yang posisinya superior, yang keren-keren ini. Tapi mereka sama-sama nolak semua undangan itu, dengan dalihnya masing-masing. Saudara, malam hari ini firman Tuhan ingatkan kita. Mereka nolak itu dengan alasan ya nggak make sense. Bahkan undangan yang seharusnya jadi prioritas dalam hidupnya mereka, yang si pengundangnya itu sangat menghargai mereka, mereka nggak taruh sama sekali itu dalam prioritas hidup mereka. Ya, minggu lalu saya ada baca satu kisah. Nah, kok nyambung sama firman Tuhan hari ini itu. Ya, jadi zaman dahulu di abad ke-19, ada seorang pelukis dari Jerman. Terkenal banget, namanya Adolf Menzel. Orang ini banyak melukis dan salah satu lukisannya yang terkenal adalah ini judulnya. Frederick the Great and his Marshal before the Battle of Leuthen. Ya, lukisan ini dibuat tahun 1859 sampai 1861. Ini lukisannya tentang Frederick the Great, raja. Raja ini waktu tengah perang, posisinya lagi terjepit, dia itu manggil jenderal-jenderalnya. Ini yang coba mau digambar sama Adolf Menzel. Tapi ironisnya lukisan ini nggak selesai. Itulah sebabnya, ini bisa nyala nggak? Kecil banget. Di sebelah sini ada kayak sketsa ya warna putih, ini ada sketsa putih, di sini juga masih ada sketsa putih. Ini sebenarnya gambarnya adalah Raja Fredericknya. Tapi baru jadi sketsanya doang. Nggak kelihatan muka rajanya. Ya, ada banyak argumen di sini. Ada yang bilang memang nggak diselesaikan sama si Menzel ini. Ada yang bilang Menzel nggak sempat menyelesaikan lukisannya. Beberapa tahun kemudian Menzel ini wafat. Lukisannya belum selesai. Saudara, lukisan ini menggambarkan bahwa apa yang ada di sekeliling ini sudah dilukis dengan sangat bagus. Tapi ketinggalan satu yang paling penting malahan. Pemeran utamanya belum kelukis. Seringkali hidupnya kita itu sudah kita tata begitu rapi. Keluarga sudah kita tata dengan baik, relationship-nya harus rukun, baik, saling mendukung. Pekerjaan kita sudah siapkan dengan baik, kerja sungguh-sungguh, ya kan? Pelayanan kita juga siapkan, kerjain dengan sungguh-sungguh. Tapi malah ada satu yang ketinggalan. Apa itu? Aktor utamanya. Tuhan Yesusnya malah gak ada. Jangan sampai salah prioritas. Kita berpikir bahwa mungkin kita punya masih banyak waktu. Tapi malah kita gak tahu sebenarnya kapan waktu kita berakhir. Seperti yang di lukisan ini. Sang raja belum tergambar. Yang lainnya sudah tergambar. Sang raja gambarnya belakangan. Belakang-belakang gak sempat gambar, sudah wafat. Ya, jadi jangan sampai hal ini juga terjadi dalam hidupnya kita. Pembelajaran sederhana. Kalau kita mengabaikan undangan, mengabaikan itu sama dengan menolak loh. Pembiaran itu sama dengan penolakan loh. Ya, menunda itu juga sama dengan menolak. Dengan adanya semua alasannya kita tadi yang diungkapkan, itu enggak menjadikan posisinya kita yang salah jadi benar. Tidak merubah prioritas kita yang salah disusun tadi menjadi benar secara otomatis. Enggak. Kita lanjutkan ayat berikutnya lagi. Ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya kepada tuannya. Lalu murka
murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Ini kategori atau kelompok orang yang kedua, yang latar belakang yang hidupnya itu kebalikannya dari yang tadi, kelompok pertama yang perfect, yang superior. Ini yang malah gak perfect, yang tidak sempurna, yang inferior. Kebalikan dari yang tadi yang superior. Ini adalah kumpulan orang-orang yang mungkin mereka merasa kastanya rendah. Ekonominya rendah, kondisi badannya, kesehatannya rendah, mungkin cacat, dibilang di situ lumpuh, buta. Orang-orang yang tinggalnya di pinggir-pinggir, gak pernah diperhatikan, gak pernah dapat spotlight lampu. Ya, yang pertama dibilang di situ orang yang miskin. Ya ini orang yang miskin itu hidupnya pasti gak punya teman. Kalau orang yang kaya pasti hidupnya banyak teman. Gak tahu teman sungguhan atau teman-teman yang cuma tiba-tiba datang. Pokoknya banyak aja temennya. Kalau orang miskin biasanya hidupnya gak punya teman. Dan gak dipandang lagi. Orang yang cacat, hidupnya dalam keterbatasan. Beberapa mungkin cacatnya cacat gambar diri malahan. Gambar dirinya yang rusak. Orang-orang yang buta. Orang yang hidupnya, kalau orang buta itu gak bisa lihat. Jadi ini gambaran orang yang hidupnya tanpa arah. Pandangan hari depannya gelap, suram, madesu. Orang-orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh itu mau kemana-mana susah. Ini orang yang gambaran hidupnya yang stagnan. Gak bisa kemana-mana, lumpuh. Selalu kalah sama orang lain. Gak pernah menang. Nah, apa respon orang-orang ini terhadap undangan yang diberikan tadi? Puji Tuhannya mereka datang. Mereka terima undangan yang sama. Meskipun mungkin agak telat undangannya. Tapi mereka datang. Pelajaran pertama malam hari ini yang bisa kita tarik dari perumpamaan ini adalah satu, merespon dengan benar. Sebenarnya kelompok orang yang kedua tadi itu punya kesempatan yang sama enggak dengan orang yang pertama? Mereka bisa enggak untuk nolak undangan itu? Bisa apa bisa? Bisa, oh enggak sah. Ini yang ngomong. Orang kaya bisa datang ke pesta. Orang miskin kalau diundang bisa datang juga. Orang kaya bisa enggak datang. Orang miskin juga bisa enggak datang. Ya, ngomong jeleknya, orang kaya bisa selingkuh. Orang miskin bisa selingkuh juga. Enggak mau kalah. Ya, jadi enggak beda sebenarnya. Yang beda cuma responnya. Undangannya sama. Undangannya sama. Yang beda cuma responnya. Satu merespon dengan salah, satu merespon dengan benar. Jadi kalau saat ini kita dipilih sama Tuhan dengan kondisi hidup yang sekarang ini, apapun yang ada terjadi dalam hidupnya kita, kondisi perekonomian, kondisi keluarga, kondisi pekerjaan, kondisi karir. Percayalah itu bukan karena kuat gagahnya kita, tapi karena kita mau merespon undangan dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang terima segala keterbatasan hidupnya kita. Puji Tuhan. Kalau Tuhan hanya mengundang orang-orang yang tadi kelompok satu itu saja, bagaimana nasibnya orang yang di kelompok yang inferior tadi? Tapi puji Tuhan, Tuhan mau undang juga. Orang yang superior, orang yang inferior, Tuhan tidak membedakan. Tuhan kasih undangan yang sama. Terserah kita mau responnya bagaimana dengan undangan ini. Amin. Jadi standarnya dari Tuhan itu bisa diraih sama orang yang superior. Tapi orang yang inferior itu juga bisa ngeraih juga standarnya Tuhan. Ingat firman Tuhan bilang apa? Yesus pernah berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi malam hari ini kita mau belajar, ayo responsif dengan undangan-undangan yang ada di sekitar kita. Saya tulis di sana bukan tentang sibuk atau enggak, tapi prioritasnya. Bukan tentang kita bisa enggaknya, tapi prioritasnya. Saya percaya malam hari ini enggak ada yang kebetulan kita semua datang ke tempat ini ya. Hari ini mungkin Harpitnas, tapi puji Tuhan,
Kalau kita mau tetap punya hati yang lapar dan haus, kita datang ke komunitas. Hati kita itu kayak mangkok yang menganga lebar. Pengen denger apa message dari Tuhan secara pribadi. Sebab undangannya Tuhan itu personal, private. Ada namanya sendiri-sendiri. Saya nggak mungkin cuman lempar undangan ini. Kamu diundang ya, dilempar gini. Nggak mungkin. Pasti ada Mr. Andrew. Because I appreciate. Saya menghargai. Malam hari ini kalau kita menghargai undangan-undangan yang Tuhan berikan di sekitar kita. Saya percaya hidup kita akan diubahkan. Sebab kita sudah melangkah satu langkah merespon dengan benar. Ya, ayo responsif. Tahun 2013. Ya, tahun 2013. Setahun setelah saya menikah ini tahun 2012. Tahun 2013 saya sempat memutuskan I quit from the ministry. Saya keluar dari pelayanan. Kenapa? Udah gak keburu, gak nututi. Kerjaan saya super sibuk, saya pindah ke satu tempat pekerjaan yang baru. Ya, gajinya gede. Ya, fasilitasnya luar biasa. Tapi pressure-nya juga gak karu-karuan. Militer punya, wah luar biasa. Ya, keras banget kerjaannya. Culture-nya keras. Kata-katanya juga kelas. Ya, kebun binatang keluar semua. Tensi kerja di kantornya juga kelas. Satu minggu pasti aja denger namanya gelas dibanting. Diar, pecah. Di kantor. Di ruangan. Kayak begitu. Berapa hari sekali pasti ada dengar gebrakan meja. Bruar. Pintu ditendang diar. Sampai ada yang jebol pintunya. Stres. Hubungan di rumah juga jadi kena imbasnya. Ya, baru married setahun, masih banyak yang harus disesuaikan. Jadi, aduh sumpek. Saya quit, saya keluar dari pelayanan. Saya nggak ikut apapun di gereja, saya cuma datang sebagai jemaat hari Minggu. Ya, jadi kalau digambarkan dalam perumpamaan yang ini tadi, ya, saya seperti seorang yang menolak undangan karena alasan hubungan. Karena saya berhenti pelayanan itu saya bilang sama Tuhan, loh Tuhan, keluargaku ini acak-adut. Aku kerja sampai malam, pagi jam 7 pagi saya sudah harus di kantor. Pulang sampai rumah paling cepat jam 9 malam. Habis gitu masih belum selesai, masih ngurus laporan ini itu masih ditelepon sana sini. Ya, jam 10, jam 11 baru ada agak meraih tensinya agak mulai turun. Setiap hari kayak begitu, Sabtu juga begitu. Udah Tuhan gak bisa, sumpek saya mau prioritaskan keluarga saya dulu. Kayak tadi orang yang ketiga, saya baru kawin. Saya nggak bisa datang ke acara itu. Saya tolak undangannya Tuhan waktu itu. Padahal di sisi lain, di hati kecil saya juga tahu. Ini tuh sebenarnya cuma alasan. Kenapa? Karena saya nggak mau repot. Karena saya nggak mau peduli. Walah si ake lo sing pelayanan, nggak aku tok dikurangi satu yuk gak popo gitu. Ya, jadi itu posisi saya 2013. Akibatnya apa? Akibatnya nggak langsung saya rasakan waktu hari itu juga saya mundur pelayanan, enggak. Tapi tahun demi tahun, saya mulai kerasa. Saya jadi orang yang makin hari makin egois. Hubungan saya tadi kan berhenti supaya hubungannya yang di rumah pulih. Supaya lebih baik, lebih punya banyak waktu. Kok ternyata malah enggak. Kok malah banyak cekcok yang terjadi, malah banyak salah paham yang terjadi. Makin hari kata-kata saya makin hari makin tajam. Tidak jarang istri saya sampai menitikkan air mata gara-gara kena tajamnya kata-kata saya. Ya, jadi singkat cerita deh ya. Waktunya benar-benar mepet. Gimana saya bisa balik? Gimana saya bisa sadar dan saya bisa berubah kembali? Waktu itu yang menolong saya adalah satu komunitas yang namanya FA. Ya, jadi FA ini perlahan membawa saya ke jalan perubahan, teman-teman. Di dalam FA ini saya kembali terima undangan. Luar biasanya indahnya saya kembali terima undangan di FA itu. Dan saya waktu itu saya disadarkan bahwa selama ini gak kerasa, sudah 5 tahun
Saya nggak nyentuh yang namanya ministry, nggak nyentuh yang namanya pelayanan, nggak nyentuh yang namanya komunitas. Saya cuma datang doang hari Minggu ke gereja. Saya hanya melayani ego saya sendiri. Kelihatan buahnya, tambah amburadul, tambah acak-adut. Dalih-dalihnya tadi, alasan-alasannya tadi yang diomong itu kejadian semua, sungguhan. Itu cuman casingnya doang. Ya. Tapi kali ini saya merespon undangan dari Tuhan itu, saya mau hadir di resepsi yang Tuhan sediakan. Saya terima, puji Tuhan. Akhirnya, after 5 years, setelah 5 tahun, 2013 sampai 2018, saya dibawa masuk ke komunitas yang baru di sini. Namanya Bipro. Dan puji Tuhan saya bisa melayani sampai hari ini. Ya, jadi ya kita beri kemuliaan buat Tuhan. Itu bukan kuat gagah saya. Ketika saya masuk, saya menjawab undangan ini, undangan daripada Tuhan itu, masuk ke perjamuan kawin. Saudara, kalau kita datang ke resepsi wedding, di sana ada apa saja? Yang pertama pasti ada sukacita, bener? Gak ada resepsi wedding isinya sedih gitu, gak ada. Pasti sukacita. Nah itu, kalau kita masuk ke undangannya Tuhan, pertama pasti kita rasakan namanya sukacita. Taste the goodness of God. Merasakan yang namanya kebaikannya Tuhan. Yang kedua, di dalam resepsi perjamuan kawin, ada apa lagi selain sukacita? Ada makan. Ada makanan. Di Bipro juga ada makanan. Canda. Habis ibadah biasanya ada makanan ya. Di sini biasanya udah huru-hara, jadi makanannya ada makanan kecil buat menangkal cacing-cacing yang lagi demo di sini sudah. Makan gitu ya. Ya. Makanannya melimpah dalam satu perjamuan kawin itu. Ini artinya apa? Ini namanya contentment. Puas. Kamu bisa kenyang di dalam situ. Kenyangnya bukan karena kenyang fisik. Bukan. Kalau kita ngomong di sini, di perikop ini, kenyangnya adalah kenyang. Contentment, ada kepuasan batin di dalam keluarga yang tadi saya perjuangkan. Yang kalau saya usahain sendiri ternyata malah gak bisa. Malah acak-adut, amburadul pakai caranya saya. Tapi ketika masuk ke undangannya Tuhan, loh, lah kok keluarganya tambah enak ya? Kok di pekerjaan kok tambah enteng ya rasanya? Meskipun pressure-nya tetap. Kok di pelayanan kok bisa bergerak lagi ya? Kok seneng ya bisa berbagi hidup sama orang ya? Itu. Makanan yang berlimpah, contentment-nya berlimpah, kepuasan batinnya itu berlimpah. Dan satu lagi yang paling penting waktu kita datang ke perjamuan kawin. Apa itu? Ada yang namanya janji nikah. Bener? Pasti perjamuan kawin ada janji nikahnya misalnya. Ya, janji nikah ini apa? Perjanjian namanya covenant. Jaminan dari Tuhan. Ada janji-janjinya Tuhan buat kita. Kita mempelai Kristus. Amin. Kita semua di sini mempelai Kristus. Amin. Amin. Oke, jadi pembelajaran yang pertama benar-benar kita harus merespon dengan benar. Ayo responsif. Coba kanan kirinya dicolek. Ayo responsif gitu. Ayo responsif ya. Bukan tentang sibuk atau tidak, tapi prioritas. Saya lanjutkan. Sedikit lagi saya selesai. Matius 22. Saya pindah lagi ke Matius ya. Tadi udah lompat ke Lukas. Saya balik lagi ke perikop yang tadi. Saya lanjut ayat yang ke-11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kerta gigi. 14 sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Pembelajaran kita yang kedua malam hari ini dari perikop The Wedding Feast ini adalah mengenakan pakaian pesta. Apa ini? Kalau ngomongnya tentang konteks keselamatan, ya, pria ini yang datang ke pesta ini tadi, ini adalah orang yang sudah merespon undangan. Dia datang ke pestanya. Udah benar, nomor 1 udah dijalanin. Dia udah merespon dengan benar. Tapi dia nggak melakukannya dengan benar. Ini pelajaran yang kedua. Dia tidak mengenakan pakaian pesta. Kalau Tuhan bilang kayak begini, saya percaya kok sebenarnya. Saya percaya 100%. Safe to say. Aman nih kalau saya bilang kayak begini. Pasti sebenarnya orang ini bisa berbuat lebih baik dari yang dia perbuat waktu itu.
Atau kalau secara gamblangnya ini ngomong tentang pakaian, pasti dia punya pakaian yang lebih baik daripada yang dikenakan waktu itu. Kenapa? Karena dia sudah menghargai, dia datang. Tapi dia tidak menjalaninya dengan benar. So, apa artinya kenapa kok tiba-tiba Tuhan kita jadi seolah-olah dalam tanda kutip kok materialistis ya, kok lihat gambaran pakaian ya. No. Jangan cepet-cepet jatuhin judgment. Ingat, kita bukan judge bow ya, kita bukan hakim. Kalau kita baca di Alkitab whole content, kita tahu kok Tuhan kita itu bukan Tuhan yang materialistis. Kenapa? Karena Tuhan mengajar murid-muridnya secara langsung. Waktu di rumah ibadah ada orang yang memberikan persembahan. Ada seorang janda miskin kasih persembahan 2 peser. Tapi Tuhan bicara apa? Itu yang paling banyak. Dibandingkan orang yang datang bawa harta banyak. Janda ini memberikan persembahan yang paling banyak. Yang paling besar. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang materialistis. Jadi pasti orang ini seharusnya bisa berbuat yang lebih baik daripada yang dikerjakan waktu itu. Daripada pakaian dikenakannya waktu itu. So, apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Be the best version of you. Jadilah versi terbaik dalam hidupnya kita. Which is itu tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Ingat, orang-orang yang diundang ini tadi, bukankah mereka sebagian besar dari golongan orang yang inferior? Orang yang cacat, orang yang lumpuh, orang yang buta, ya, orang-orang yang ada di pinggir-pinggir lorong jalan. Standarnya yang terbaiknya orang buta, itu pasti beda dengan yang terbaiknya orang lumpuh. Betul? Sebab kondisinya beda. Orang buta tetap bisa berlari dengan kencang. Itu yang terbaiknya dia. Meskipun nabrak gak kelihatan. Tapi itu yang terbaiknya. Orang lumpuh gak bisa memberikan yang terbaik sama dengan orang buta itu. Dia gak bisa lari karena dia lumpuh. Tapi dia bisa melihat jauh ke depan. Best version setiap kita itu berbeda. So don't compare, jangan dibandingin. Ya, semakin kita melihat ketidaksempurnaan kita, semakin kita akan melihat atau semakin kita akan menghargai yang namanya kasih karunia Tuhan. Dan semakin kita menghargai anugerah daripada Tuhan, kita akan semakin tidak sembrono dalam hidupnya kita sehari-hari itu. Amin. Semakin kita menghargai anugerahnya, pasti kita kerjain hidup kita itu dengan sebaik mungkin. Jadi jangan memandang remeh. Ya, ayo serius. Yang pertama meresponi dengan benar, yang kedua harus dijalani dengan benar juga. Kita menerima sebuah offering letter dari company. Ya, saudara diterima bekerja di perusahaan A dengan gaji sekian, kompensasinya itu hal yang pertama. Apa yang harus kita lakukan? Kita responi, terima undangannya. Oke, saya bersedia. Hal yang keduanya, kerja yang bener. Jangan kayak tadi, cuman 8 to 5. Yang penting sebulan dapat gaji. Ya, sorry. Yang kedua, misalnya kita menerima ajakan untuk melayani, itu hal yang accept. Kita, oke, aku terima. Hal berikutnya apa? Gimana kita jalani pelayanannya kita setelah itu? Ya, kita menerima ajakan untuk berkomunitas, ikut FA nih di sini. Kita sudah terima, oke, aku mau ikut FA. Hal berikutnya setelah itu, setelah kita meresponi, kita ikut sungguhan, bagaimana kita ikut di FA itu? Dan bagaimana kita membawa orang-orang lain gandeng, ayo masuk ke komunitas itu juga. Kenapa saya bilang ini penting? Saya yang jadi korbannya dulu. Bayangin, saya itu bisa terhilang dan bahkan mungkin hilang selama-lamanya, gak balik lagi ke jalannya Tuhan. Kalau gak ada yang ngajakin saya waktu itu. Kalau gak ada yang ngajakin saya kembali ke komunitas, gak ada yang perlahan ngajakin saya kembali melayani, saya pasti udah hilang. Karena gak ada yang ngajak, sesimpel itu. Ya, saya bisa jadi seorang Yanata yang sangat jahat banget.
Yang mungkin pintar kerja tapi suka bunuh karakternya orang dengan kata-katanya. Puji Tuhan, Tuhan bawa kembali ke jalan yang ada perubahan tadi. Ya, sekarang colek kanan kiri temanmu. Ayo ajak teman besok gitu. Ajain, sesimpel itu. Ajain masuk ke komunitasmu. Ya, tugasnya kita loh. Gereja begitu besar, tugasnya kita loh tetap menggembalakannya dengan secara kecil-kecil itu. Supaya apa? Supaya tetap raket, supaya tetap gak ada yang terhilang di tengah-tengah kawanan domba yang besar ini. Ya, ingat perumpamaannya yang anak sulung sama anak bungsu. Anak bungsunya kelihatan terhilang keluar sana, foya-foya. Yang anak sulung ternyata juga terhilang, padahal di dalam rumahnya sendiri. That's me, itu saya. Saya terhilang sendiri di dalam gerejanya sendiri, saya terhilang. Kok ya untung ada yang ngajak saya. Coba bayangkan kalau nggak ada yang ngajak tadi. Mindset itu loh yang harus kita ingat. Waktu kita lihat teman kita, teman-teman di kantor, teman-teman di saudara mungkin. Ya, ajaan kalau mereka belum punya komunitas. Kenapa? Bisa jadi mereka itu sedang mengalami apa yang saya alami dulu. Mereka sedang terhilang padahal kelihatannya setiap minggu cek log. Absen di gereja, terdeteksi wajahnya. Tapi dia terhilang. Karakternya udah jauh daripada Tuhan. Oke? Hal yang pertama meresponi dengan benar, hal yang kedua menjalani dengan benar. Mari saya mau undang teman-teman PAW maju ke depan. Saudara, satu closing. Kita mesti ngerti konteksnya firman Tuhan. Kalau tadi kita bahas di Lukas pasal yang ke-14. Ya, kita harus tahu, Yesus tuh ngomong sama siapa sih? Kalau kita baca di Lukas 14 ayat 1, kita akan tahu. Yesus waktu itu, dia itu sedang makan bersama dengan kumpulannya orang-orang Farisi. Jadi isinya itu orang-orang Farisi semua, orang-orang yang tadi superior itu semua. Saudara tahulah bagaimana gambarannya orang Farisi yang digambarkan dalam firman Tuhan. Makanya kok kata-katanya di sini tuh keras banget. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mak jelek gitu langsung. Karena yang diomong satu ruangan itu orang Farisi semua. Teguran keras. Setelah perikop yang perumpamaan ini, perikop berikutnya lagi. Anda akan lihat bagaimana mau mengikut Yesus. Kamu harus tinggalkan keluargamu, kamu harus ini. Keras semuanya omongannya. Kenapa? Karena tadi orang-orangnya orang Farisi semua. Tapi setelah itu coba pindah satu pasal. Lukas 15. Kejadiannya sama. Tuhan Yesus juga lagi makan waktu itu. Cuman beda lokasinya. Bukan di rumah orang Farisi. Tapi di rumah orang pemungut cukai. Itu gambarannya orang-orang yang inferior tadi. Orang-orang yang hidupnya enggak karu-karuan. Dan Anda akan lihat perbedaannya. Bumi dan langit, Lukas 14 sama Lukas 15. Kalau Lukas 14 itu keras banget. Dardo, ditonjok kanan kiri semua, diajar semua. Lukas 15, dibelai-belai semua. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Halus semua. Bapak menerima, Bapak membuka hati, Bapak mencari yang terhilang. Satu jiwa itu berharga. Beda banget ya omongannya Tuhan Yesus ya. Itu loh, undangannya Tuhan Yesus itu very personal buat kita. Dia tahu kondisinya kita masing-masing. Entah malam ini kita berada di Lukas 14. Atau malam ini posisi kita berada di Lukas 15. Satu pesan saya malam hari ini. Jangan kita jadi orang-orang yang berdalih tadi. Yang cuman bisa bikin alasan. Padahal kita tahu kebenarannya, sebenarnya kita bisa menerima, meresponi undangan itu dengan benar dan menjalaninya dengan benar. Amin. Jadi undangan apa yang ada di depanmu malam hari ini? Yuk belajar, responi dengan benar, jalani dengan benar. Dan hidupmu akan berbuah dan hidupmu akan maksimal dan saya percaya itu akan jadi salah satu keputusan terbaik yang bisa kita ambil dalam hidup kita. Amin.